Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Amri, dosen program studi D2 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi, jurusan Teknik Bangunan Kapal di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mata kuliah saya yang saya ampu, yaitu adalah praktek kelas 2, di mana mata kuliah ini mendapatkan beban sebesar 4 SKS. Adapun capaian pembelajaran, mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan melakukan pengelasan SMAW dengan desain sambungan las tumpul atau butt joint pada posisi pengelasan 2G, 3G, 4G, 5G, dan 6G, dan juga mampu memahami proses pengelasan GTAW, GMAW, FCAW, dan SAW, serta mereparasi hasil pengelasan. Adapun kode mata kuliah untuk praktek kelas 2 ini adalah WE 42060 dengan besaran 4 SKS dan jumlah pertemuannya adalah sebanyak 16 kali pertemuan. Capaian pembelajaran program studi yang dititipkan pada mata kuliah ini ada kisaran 4. Yang pertama adalah mampu mengikuti perkembangan teknologi pengelasan, standar internasional, dan inovasi material secara mandiri, serta menunjukkan kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah kompleks di industri pengelasan. Selanjutnya ada mampu menggunakan pengetahuan matematika terapan ilmu alam, prinsip dasar teknik, dan keahlian pengelasan untuk menyelesaikan prosedur, proses, sistem, atau metodologi pengelasan yang spesifik pada konstruksi dan perbaikan kapal serta infrastruktur maritim. Terus yang ketiga itu adalah mampu merancang metode pengelasan, pemilihan material, dan parameter proses untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan mempertimbangkan faktor keselamatan kerja, efisiensi energi, keberlanjutan, dan kualitas produk, serta mampu mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi pengendalian korosi yang efektif untuk meningkatkan umur pakai dan keandalan komponen teknik. Yang keempat adalah konsisten mematuhi standar keselamatan kerja, regulasi nasional dan internasional, serta menjunjung tinggi etika profesional dan keberagaman di lingkungan kerja dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama seperti kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan peduli terhadap sesama dalam setiap keputusan dan tindakan profesional. Adapun untuk kemampuan akhir yang direncanakan, yaitu KAD-nya, yang pertama adalah mampu menjelaskan dan mengantisipasi bahaya yang timbul selama proses pengelasan. Yang kedua, mampu memahami perubahan parameter proses pengelasan SMAW, GMAW, FCAW, GTAW terhadap hasil pengelasan. Dan mampu melakukan pengelasan tembusan pada material tebal 10 mili dengan proses pengelasan SMAW posisi 2G, 3G, 4G, dan dapat mengidentifikasi hasil pengelasan tersebut serta mereparasi hasil pengelasan yang tidak sesuai standar yang dipakai. Terus selanjutnya mampu melakukan pengelasan tembusan pada material pipa diameter 4 inch dengan proses pengelasan SMAW posisi 5G dan 6G dan dapat mengidentifikasi hasil pengelasan tersebut serta mereparasi hasil pengelasan yang tidak sesuai standar yang dipakai. Selanjutnya, mampu melakukan pengelasan alur las dan fillet well posisi 2F pada material tebal 5 mm dengan proses pengelasan GMAW dan FCAW. Terus selanjutnya, mampu melakukan butt well pada material tebal 10 mili dengan proses pengelasan GMAW dan FCAW. Terus mampu melakukan pengelasan root
untuk butt-weld plat dan pipa posisi 1G pada material tebal 10 mili dengan proses pengelasan GTAW. Nah, selanjutnya mampu mengidentifikasi cacat las, hasil pengelasan dan penyebabnya. Adapun jenis modalitas yang ini luring atau offline, di mana bentuk pembelajaran itu bisa berupa kuliah tutorial dan praktikum. Ya, untuk metode pembelajarannya kolaboratif dan based learning. Nah, adapun daftar referensi untuk mata kuliah ini yaitu kita menggunakan Welding Handbook dari American Welding Society, terus ada European Standard Welding untuk Fusion Weld Joint in Steel Quality Level for Imperfection. Terus ada juga dari Bapak Harsono dan Okumura untuk teknologi pengelasan logam. Selanjutnya Moderning Principle of Welding Technology dan Welding Principle and Application. Penilaian untuk mata kuliah ini meliputi ada 3 evaluasi. Yang pertama adalah kelas kolaboratif dan partisipatif, di mana ada 2 komponen evaluasi di evaluasi yang pertama, yaitu case method atau tugas, dan yang kedua team based project atau hasil project atau PBL. Nah, untuk case method sendiri itu 25% bobotnya, untuk team based project itu 30%. Nah, yang evaluasi yang kedua itu adalah partisipasi di kelas. Nah, di kelas ini itu adalah kita ada tugas yang ada di Learning Management System, ya, di mana itu bobotnya adalah 10%. Terus selanjutnya evaluasi yang ketiga itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan terdiri dari 3. Yang pertama ada kuis, ada atau kehadiran atau absen. Itu sebesar 5% bobotnya. Selanjutnya ada evaluasi tengah semester, itu bobotnya 15%. Selanjutnya ada evaluasi akhir semester, itu adalah bobotnya 15%. Jadi keseluruhan dari total persentase evaluasi ini adalah 100%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, jadi sebelum kita praktek, coba saya akan menjelaskan teori tentang pengelasan 3G, posisi 3G dengan proses SMAW. Di mana sebelum kita masuk ke materi, coba kita merefresh ingatan kalian ya tentang pengetahuan pengelasan proses 3G itu seperti apa. Ya, paling tidak di LMS saya sudah kasih penjelasan ya tentang proses pengelasan 3G seperti apa. Coba saya buka HP-nya masing-masing. Nah, sudah buka? Oke. Selanjutnya di sini saya pakai aplikasi Quizzes. Ya, coba kalian buka di web Quizzes. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya kode. Nah, kode ini yang dimasukkan di aplikasi Quizzes. Coba masukkan kodenya. Ya, jangan lupa dikasih nama sesuai dengan nama kalian ya. Silakan dikerjakan. Nah, di sini akan kelihatan nih. Kira-kira yang benar siapa, dia akan narik ke atas, masuk ke atas. Nah, Bintang Sisa, Agung Raihan, ada Roy. Naik lagi ke atas. Jadi semakin cepat skornya itu semakin tinggi dia. Bintang Sisa sudah selesai, naik kelas 52%. Ya, jadi imbang ini, yang salah 50%, yang benar 50%. Ya, gak apa-apa, ini kan masih awal, tahap awal. Nah, supaya ngerti kemampuan kalian itu sampai mana. Nah, yang paling banyak benarnya itu adalah Bintang Sisa.
nomor 2 Ahmad Jabal, nomor 3 Muhammad Faisal Haris. Tepuk tangan buat mereka. Ya. Selanjutnya kita kembali ke modul. Ya, nah, jadi tadi adalah kuis tentang pretest awal sebelum kita praktek itu pengetahuan tentang pengelasan plat posisi 2A3G dengan proses SMAW. Nah, di sini coba saya akan jelaskan terlebih dahulu awal untuk ngelas 3G, nanti yang akan dilas vertical up, jadi ngelasnya ke atas, ya, di mana kita bisa bermain di angle, ya, sudut ini. Jadi sudut ini yang akan mempengaruhi cairan supaya bisa tertahan, nggak jatuh ke bawah. Itu gunanya angel itu. Jadi paling tidak ada 70 sampai 80 derajat. Ya, ada kan di soal tadi kan? Ya, paling tidak kita harus membaca ini. Nah, baru untuk yang ini kita tegak luruskan aja, nggak usah miring. Nah, kenapa? Gunanya kalau kita ngelas lurus gini, nanti miring kayak gini. Nah, kemungkinan besar kita hanya fokus di sebelah kiri kita. Nah, jadi yang sebelah kanan itu nggak kelihatan. Jadi kita hanya ngelas yang sebelah kiri. Sehingga apa? Nanti kalau kita ngelas pada saat capping, overpass, ya, kemungkinan besar yang sebelah kanan itu terjadi yang namanya undercut. Nggak terisi, bisa underfill juga. Karena kita hanya fokus sebelah kiri. Kebanyakan seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau bisa sudutnya itu adalah tegak lurus kanan kirinya. Berarti 90 derajat. Nah, untuk yang ke atasnya itu minimal kita harus gini. Nah, harus arahkan ke atas. Gunanya untuk menahan cairan supaya nggak jatuh, itu bisa, gitu. Ya, oke. Itu untuk teknik pengelasannya. Nah, selanjutnya untuk penilaian nanti kita akan coba lihat dari segi pengukuran hasil las-lasannya. Nah, di sini saya mengadop dari standar Eropa untuk visualnya. Nah, jadi aspek yang diukur pertama itu adalah lebar. Lebar dari cappingnya, face-nya. Nah, lebarnya kisaran 15 sampai 20 mm. Ya, 15 sampai 20 mm. Nanti plus minusnya berapa? Nah, nanti ada skor di sini. Nah, skornya 1, 2, 3, 4. Nah, minimal 2 lah. Ya, rata-rata kan 2 kan? Ya, kemarin yang pengelasan 2G, ya, kadang-kadang ada yang nilainya minimal 2. Ya, 2 itu dianggap sudah lulus. Ya, terus selanjutnya ada rootnya juga. Selanjutnya dari segi cacat. Kita baru masuk ke cacat. Di sini ada cacat lack of fusion. Nah, lack of fusion itu bisa di root, bisa juga di capping. Ya, kalau capping ngomongnya underfill. Ya, jadi kita lihat nih. Nah, di sini ada not permit, berarti nggak boleh. Ya, nggak boleh ada cacat. Ya, tapi kita kasih ya plus minus 2 lah, 2 mili lah ya. Kasih 2 mili ya, nggak masalah. Nanti kita lihat. Ada juga undercut ini. Undercut, saya lihat kedalamannya 2 mili plus minus berapa? 0,5. Ya, oke. Terus selanjutnya ada overlap. Nah, overlap ini yang pada saat kita ngelas kelebihan kan? Kelebihan. Ada yang sampai katakanlah tadi lebarnya 20 ya. Nah, tiba-tiba ngelasnya sampai 30 kelebaran. Nah, itu overlap dia sudah. Nah, itu nggak boleh. Ya. Sampai di akhir ini nah, juga yang paling rata-rata yang diabaikan itu adalah kebersihan. Ya, rata-rata gitu kan. Alhamdulillah selesai Pak, langsung saya coba nilai dengan kita coba visualkan. Nah, ternyata kebersihannya diabaikan. Harusnya apa? Harus dibersihkan dulu. Terutama dari apa? Spatter. Nah, dari spatter ya. Jadi spatter harus dibersihkan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke
prakteknya, ya dari sini ada pertanyaan? Oke, gimana? Apakah jika arus terlalu besar itu pengaruhnya terhadap apa? Oke, kalau arus terlalu besar, pertama itu adalah di undercut. Ya, kalau untuk capping. Ya, kalau untuk root pengelasan di sini. Nah, di sini kan ada nih. Nah, ini kan root. Ini root, di sini adalah capping. Nah, untuk yang di daerah capping di sini, nah, kalau arusnya terlalu besar, kemungkinan besar undercut itu akan ada. Ya, karena kita memakannya terlalu besar arus sehingga ujung-ujungnya sebelah sini itu termakan. Nah, terus yang kedua untuk daerah root. Nah, untuk daerah root, kalau arusnya terlalu besar, itu bisa jebol. Nah, karena arus bisa memperdalam penetrasi. Ya. Nah, sehingga kita bisa main di sini. Jadi intinya arus itu bisa menyesuaikan untuk root ya, arus menyesuaikan daerah sini. Kalau semisal gapnya terlalu sempit, ya kita butuh arus yang agak besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau semisal root phase-nya terlalu besar, itu juga arus bisa dibesarin. Nah, supaya apa? Supaya bisa tembus ke belakang. Tapi kalau semisal gapnya sudah standar nih, phase-nya sudah standar, tiba-tiba arusnya terlalu besar, nah itu kemungkinan terjadinya jebol itu besar. Atau pada saat kita ngelas awal, bisa terjadi yang namanya keyhole. Nah, lubang gini, crack gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, kita akan coba mempraktekkan pengelasan SMAW dengan posisi 3G. Tangan gerak. Gerak. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Gerak di tempat. Gerak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan praktek kelas SMAW plat posisi 3G. Nah, di mana nanti material yang akan dikasihkan ukurannya itu adalah 150 kali 300. Berarti ada dua. Nanti untuk sudut angle-nya, sudut bevelnya itu adalah 30. Satu piece, berarti kalau dua piece digabung berarti 60 derajat. Nah, untuk elektroda yang digunakan untuk root pass kita pakai E7016. Nah, dengan kita di sini mereknya itu adalah Kobe Steel. Nah, di mana di Kobe itu khusus untuk pengelasan root kita pakai LB52U. Itu memang khusus untuk root. Nah, terus untuk fill pass atau hot pass sampai capping kita pakai E7018 ya, dengan diameter kawatnya itu adalah 3,2. Ya, mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Nah, sebelum kita praktek, pertama kita harus mempersiapkan terlebih dulu materialnya. Nah, material yang disediakan itu adalah berbentuk plat potongan 150 kali 300. Ada dua piece. Nah, berarti kita butuh apa? Butuh untuk di bevel dengan sudut 30 derajat. Nah, jadi nanti tahap pertama itu adalah kita pemotongan bevel. Setelah itu preparation di gerinda bekas potongan yang kasar. Setelah itu baru kita tag sesuai dengan di modul. Itu ada gapnya kisaran antara 1,5 sampai 3 mili. Ya. Terus untuk root phase-nya itu bisa 1 mili sampai 3 mili. Nah, tergantung nanti kita ngepaskannya di mana. Oke, cukup? Oke, setelah ini kita akan melaksanakan pemotongan. Setelah itu kita coba preparation, ya, penggerindaan. Setelah itu kita tag well, assembly dulu sebelum dilas. Nah, setelah itu baru kita coba saya akan kasih contoh untuk pengelasan root seperti apa, ya, sampai nanti akhirnya jadi capping seperti apa. Oke, cukup. Oke, baik. Jadi
untuk kali ini kita coba belajar untuk motong, ya, motong untuk membuat bevel. Bevelnya 30 derajat. Jadi kita pakai flame cutting menggunakan mesin potong ini. Nah, pertama kita setting untuk pemanas dulu, preheat dulu. Preheat itu adalah memanaskan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita ada gas potong. Nah, di sini sudah ada aturannya. Jadi di sini ada off. Nah, di sini ada preheat, baru nanti cutting, potong. Nah, di preheat ini itu adalah yang diatur dua ini, ya, asetilin sama oksigen. Ya, kita coba sini, kita nyalakan pakai pemantik. Nah, ini, nah jangan lupa pakai sarung tangan. Ya, sebelum kita motong menggunakan sarung tangan supaya terhindar dari panas. Ya, bukan untuk memegang benda panas ya, tapi terhindar. Kalau kita nggak sengaja nih kesentuh ini panas, ini aman tangan kita. Oke, selanjutnya kita setting di sini. Ya, nah setting di sini. Nah, kita pakai ini. Nah, kalau kita lihat di sini, coba lihat, ini sampai mencair. Nah, baru kalau kita sudah cair, ini kan sudah mau cair nih. Ya, baru kita setting sini, potong. Kita klik ini, jalan. Sudah kelihatan potongannya. Ya, coba lihat di sini, ya. Ada potongannya itu. Ya. Kalau semisal nanti katakanlah ini terlalu cepat, kita bisa kurangi di sini. Ya, di sini ada pengurangannya. Katakanlah terlalu cepat nih, atau terlalu lambat, itu akan mempengaruhi hasil potongan. Ya. Nah, terus di sini siapkan tang untuk mengambil. Oke, selesai. Baru kita matikan. Sudah matikan. Oke, baik. Jadi setelah kita potong, kita fit up ya dengan kisaran ukur kita root gap berapa, ya, terus root face-nya berapa. Tadi kan sudah saya jelaskan kisaran 2 mili sampai 3 mili. Ya, dan posisinya itu adalah tegak lurus. Nah, dari sini ya kita bisa lihat toleransi kemiringan ya antara ke sini, ke kiri atau ke kanan itu adalah 10 derajat. Ya, atau ke ini ke arah sebaliknya, ke arah depan atau belakang itu adalah 10 derajat. Nah, lebih amannya kita paskan aja. Ya, ini mungkin kisaran 2 derajatan lah, agak miring sedikit. Oke, setelah itu sebelum kita las, pastikan elektroda yang kita pakai itu harus di-open dulu. Harusnya di sebelumnya itu kita dryer dulu di suhu 300-an sampai 400-an selama 2 jam. Setelah itu mau dipakai, kita pakai dryer ini itu suhunya 150 derajat. Ya, karena yang kita pakai itu adalah kawat las low hidrogen. Oke. Nah, selanjutnya kita akan gelas menggunakan kawat las dengan diameter 2,6. Ya, 2,6. Itu jenisnya adalah E7016 untuk yang Cobestel LB52U. Ya, emang khusus untuk root. Oke. Terus di mesin ini, ya, mesin las ini, nah ini adalah jenis SMAW yang kita coba paskan. Ini adalah polaritas. Ya, polaritasnya ini kita pakai DC min ya. Nah, iya DC min. Nah, di mana DC min itu adalah holdernya ditaruh di min. Untuk yang klaimnya itu adalah di flash. Ya, coba kita pakai arus 60 untuk pengelasan root. Ya. Sebelumnya kita pas untuk safety-nya. Kita pasangkan.
Ya, bisa dari sini. Ya, bisa dilihat sini. Oke. Ya. Intinya nanti kita posisikan kayak tadi. Ya, kisaran 70 sampai 80 derajat. Nah, nanti kita dalam masuk, kita masuk ke sini set. Nah. Kalau terlalu lebar kita goyang ya. Nah, lihat. Ya. 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 Sudah seperti ini ya. Nah, ini sudah tembus. Nah, oke. Tembus. Nah, nanti baru kita ngelas selanjutnya ke atas, kita gerinda terlebih dahulu sampai ujung. Nah, yang paling luar. Setelah itu baru kita ngelas set, masukkan, nanti kita las ke depan. Ya. Oke? Jangan lupa perhatikan yang kanannya ya. Nah, sudutnya harus tegak lurus itu, kurang lurus kamu. Agak lama di pinggir. Ya, oke, sip. Nggak mau tarik ya? Ya, ditarik. Ditarik, Pak. Ya, hati-hati kalau ditarik. Ini kan pakai tipis. Ya. Itu dia panasnya fokus ke ini, bisa-bisa jebol. Harusnya didorong, enak didorong. Ya, jadi ngelas gini. Kalau ngelas ini ditarik, ini panasnya itu fokus sini, jadi nahan panas. Tapi kalau didorong, itu meninggalkan panas yang sebelah sini, karena ini pelatnya tipis. Oh, baik, Pak. Ya, 5 mili. Oke, baik. Untuk evaluasi, ya hasil kalian dimohon dari hasil proses 3G di visual, ya menggunakan form visual seperti ini. Jadi nanti tolong dilihat di sini, ya kira-kira cacat apa yang terjadi. Terus yang kedua tadi kan ada lebar lasnya berapa? Nah diukur nih lebarnya berapa. Ya, terus setelah itu baru ketinggiannya, nanti ketinggiannya diukur. Ini kira-kira diambil yang paling tinggi, baru nanti dicatat di sini sebelah mana. Ya, setelah itu jangan lupa juga ini ya mesh element atau angular, ya kelurusan, cek kelurusannya. Apa mungkin dia terdeformasi atau enggak? Ya, dilihat. Oke, ini untuk face. Dan satunya yang ini adalah untuk yang root. Nah, nanti di root dicek. Oke, silakan. Proses pembelajaran di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tidak hanya menggunakan pertemuan tatap muka, tetapi juga menggunakan media pembelajaran asinkronus atau rekaman blended atau hybrid. Nah, salah satu media yang digunakan dalam perkuliahan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yakni Learning Management System (PPNS). Berikut ini tampilan dari LMS yang digunakan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Demikian deskripsi singkat tentang pengajaran mata kuliah praktek pengelasan 2 yang saya ampuh. Semoga mendapatkan gambaran tentang kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran pada Prodi D2 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi. Dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.